Halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Pernahkah Bapak Ibu mendengar kabar yang mendadak bikin heboh grup WhatsApp pensiunan dalam beberapa hari terakhir ini? Bayangkan saja, di tengah suasana menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada bulan Agustus 2026 ini, tiba-tiba beredar kabar angin yang menyebutkan bakal ada tambahan uang tunai sebesar Rp600.000 hingga Rp800.000 yang siap meluncur ke rekening. Bapak Ibu hanya dalam waktu 2 hari lagi. Siapa sih yang tidak berbinar-binar matanya mendengar kabar gembira seperti ini? Apalagi uang tambahan itu disebut sebagai kado khusus atau hadiah kemerdekaan dari pemerintah yang disalurkan bersamaan dengan pencairan gaji, bulanan pensiunan ASN, TNI, Polri, hingga para janda dan duda pensiun di seluruh pelosok tanah air. Rasa penasaran tentu langsung membuncah, membuat banyak pensiunan bertanya-tanya. Apakah ini kejutan nyata yang patut disyukuri, atau justru sekadar rumor yang dikemas sedemikian rupa hingga memicu salah paham? Di video kali ini, kita tidak hanya akan membahas selentingan tersebut secara permukaan, melainkan kita akan membedah, menguliti, dan memeriksa setiap detail faktanya secara mendalam, agar Bapak Ibu semua tidak terjebak dalam informasi yang simpang siur, apalagi sampai gagal paham. Cerita ini bermula dari sebuah artikel yang terbit persis pada tanggal 29 Juli 2026, di mana artikel tersebut langsung menyedot perhatian puluhan ribu pensiunan di berbagai daerah. Judul artikelnya sungguh menggoda selera dan membuat siapapun yang membacanya ingin segera mengecek saldo tabungan di bank. Artikel tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ada hadiah kemerdekaan berupa tambahan gaji pensiunan ASN sebesar Rp600.000 Indonesia hingga Rp800.000 Indonesia yang akan cair 2 hari lagi. Kalau kita hitung dari tanggal publikasi artikel tersebut, 2 hari lagi itu artinya pencairan jatuh persis pada tanggal 1 Agustus 2026 yang mana merupakan jadwal rutin pencairan gaji pensiun saban bulannya. Sontak saja, postingan dan kabar ini menyebar dengan sangat cepat bagaikan api menyambar jerami kering. Banyak Bapak dan Ibu pensiunan yang langsung saling berkirim pesan, mengucapkan syukur, dan berharap dana segar tersebut benar-benar mendarat di rekening masing-masing untuk menambah persediaan kebutuhan dapur atau sekadar memanjakan cucu di hari kemerdekaan. Namun, sebagai penerima manfaat yang bijak, kita tentu tidak boleh langsung menelan mentah-mentah setiap informasi yang beredar di media sosial atau portal berita daring. Kita perlu bersikap kritis dan teliti dalam menyikapi kabar semacam ini. Apakah benar pemerintah secara resmi menganggarkan bonus khusus kemerdekaan bagi jutaan pensiunan di bulan Agustus 2026 ini? Atau ada penjelasan logis dan teknis di balik angka Rp600.000 hingga Rp800.000 yang sedang ramai diperbincangkan tersebut? Nah, untuk menjawab keraguan dan rasa penasaran Bapak Ibu sekalian, kita harus merujuk pada regulasi resmi serta pembaruan data yang dikeluarkan oleh PT Taspen dan PT Asabri per akhir Juli 2026. Oleh karena itu, simak terus penjelasan komprehensif ini sampai tuntas dari awal hingga akhir, jangan di-skip atau diloncat-loncat supaya gambaran utuhnya bisa tersampaikan dengan jernih dan Bapak Ibu mendapatkan kepastian informasi yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin baru pertama kali mampir atau bergabung dengan channel ini, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Anda. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan penuh kepada channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, menyukai video ini, memberikan komentar yang membangun, serta membagikannya kepada kerabat, teman sejawat, maupun sesama pensiunan di grup komunikasi Bapak Ibu. Jangan lupa pula untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak Ibu menjadi orang pertama yang mendapatkan pembaruan berita, panduan, keuangan, pensiun, serta informasi penting lainnya yang selalu kami sajikan secara akurat dan terpercaya setiap harinya. Tanpa perlu menunda-nunda waktu lebih lama lagi, mari kita masuk ke inti pembahasan dan membedah fakta sebenarnya di balik fenomena tambahan gaji pensiunan ini. Untuk memahami struktur penerimaan dana pensiun secara menyeluruh, hal pertama yang wajib kita pahami bersama adalah mekanisme baku pembayaran penghasilan bagi para purnatugas ASN. Penghasilan bulanan yang diterima oleh seorang pensiunan ASN pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen utama yang diatur secara ketat oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Komponen paling mendasar tentu saja adalah gaji pokok pensiun. Gaji pokok ini dibayarkan setiap bulan berdasarkan ketentuan golongan terakhir, masa kerja golongan, serta regulasi penetapan pensiun pokok yang berlaku. Seluruh proses penyaluran dan pengelolaan dana pensiun ini berada di bawah tanggung jawab 2 lembaga utama penjamin kesejahteraan purnatugas, yakni PT Taspen bagi para pensiunan sipil dan PT Asabri bagi para purnawirawan TNI dan Polri beserta ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan. Mengenai jadwal pencairannya sendiri, PT Taspen maupun PT Asabri telah menetapkan prosedur operasional standar yang sangat konsisten. Pencairan dana pensiun bulanan secara rutin dilaksanakan pada tanggal 1 di setiap bulannya. Jika tanggal 1 jatuh pada hari kerja biasa, maka dana pensiun akan langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat melalui bank mitra, bayar, atau kantor pos terdekat sejak pagi hari.
Namun, apabila tanggal 1 bertepatan dengan hari libur nasional atau akhir pekan, atau terjadi kendala teknis dalam proses rekonsiliasi data antara mitra bayar dan sistem perbankan, pencairan mungkin akan mengalami penyesuaian jadwal atau ditunda hingga hari kerja berikutnya. Tapi selama tidak ada gangguan teknis pada sistem perbankan mitra bayar, tanggal 1 tetap menjadi patokan resmi dan pasti bagi Bapak Ibu untuk mencairkan hak keuangan bulanan Anda. Perlu dicatat pula bahwa nominal gaji pensiun yang diterima oleh setiap pensiunan tentu tidaklah seragam atau sama rata. Ada perbedaan yang lumrah tergantung pada status purna tugas, jenjang kepangkatan, serta golongan terakhir yang diampu sebelum memasuki masa pensiun. Sebagai gambaran nyata, besaran pensiunan pokok untuk penerima dari golongan I pasti memiliki kisaran yang berbeda jika dibandingkan dengan pensiunan dari golongan VO, golongan TRQ, maupun golongan IV. Begitu pula bagi penerima pensiun janda atau duda, serta anak yatim piatu dari pegawai negeri yang telah gugur atau meninggal dunia, nominalnya disesuaikan dengan persentase regulasi hak waris pensiun yang berlaku. Ketentuan ini sudah diatur dalam tabel baku gaji pensiunan yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri, sehingga setiap rupiah yang ditransfer sudah memiliki perhitungan matang yang akurat. Lantas, dari mana datangnya desus mengenai tambahan uang sebesar Rp600.000 Indonesia hingga Rp800.000 Indonesia yang diklaim sebagai hadiah kemerdekaan pada Agustus 2026 ini? Ini dialami oleh banyak sekali Bapak Ibu yang terbawa suasana kegembiraan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Ketika membaca istilah tambahan gaji dalam judul berita yang berseliweran, pikiran kita secara alami akan langsung membayangkan adanya bonus cuma dari pemerintah, seolah-olah presiden atau menteri keuangan membagikan insentif khusus kemerdekaan di luar gaji rutin. Apalagi momennya sangat pas, yaitu 2 hari sebelum tanggal 1 Agustus, di mana para pensiunan memang sedang menanti pencairan gaji bulanan mereka. Kombinasi antara momentum kemerdekaan dan jadwal pencairan rutin inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk membuat narasi yang sangat memikat perhatian. Mari kita bedah secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi pada struktur pencairan gaji pensiunan di awal Agustus 2026 mendatang. Berdasarkan regulasi dan penelusuran fakta teknis dari PT Taspen, di luar gaji pokok bulanan, setiap pensiunan ASN memang menerima sejumlah uang tambahan yang ditransfer secara bersamaan dalam satu paket pembayaran. Uang tambahan ini bukanlah hadiah kemerdekaan yang baru dibentuk atau diumumkan oleh pemerintah di tahun 2026 ini. Uang tambahan tersebut sebenarnya adalah komponen yang selama ini kita kenal sebagai tunjangan melekat pensiunan. Tunjangan melekat ini dicairkan serentak setiap bulan bersamaan dengan pensiun pokok, sehingga total dana yang masuk ke rekening pensiunan tampak lebih besar daripada angka pensiun pokok murninya. Tunjangan melekat pada pensiunan ASN ini secara umum terdiri dari 3 jenis tunjangan utama yang sah dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Pertama adalah tunjangan suami atau istri, yang diberikan kepada pensiunan yang memiliki pasangan sah dengan persentase tertentu dari gaji pokok pensiun. Kedua adalah tunjangan anak, yang disalurkan untuk anak pensiunan yang masih memenuhi syarat usia dan pendidikan sesuai regulasi. Dan ketiga adalah tunjangan pangan atau tunjangan beras, yang nilainya dikonversikan dalam bentuk uang tunai untuk memenuhi kebutuhan pokok beras bulanan bagi pensiunan beserta anggota keluarga yang terdaftar dalam tanggungan. Ketiga jenis tunjangan inilah yang selalu melekat dan setia mendampingi penerimaan pensiun pokok Bapak Ibu saban bulannya. Jika kita menghitung akumulasi total dari ketiga komponen tunjangan melekat tersebut, mulai dari tunjangan pasangan, tunjangan anak, hingga tunjangan beras, nominal gabungannya bagi sebagian besar pensiunan ASN memang berada pada kisaran angka Rp600.000 Indonesia hingga Rp800.000 Indonesia rupiah per bulan. Besaran pasti dari total tunjangan ini tentu sangat bervariasi, tergantung pada jenis pensiunan, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, serta golongan terakhir saat purna tugas. Sebagai contoh, seorang pensiunan golongan TRQ atau golongan IV yang masih memiliki tanggungan pasangan dan anak serta tunjangan beras lengkap, total akumulasi tunjangan melekatnya sangat mudah menyentuh angka Rp600.000 hingga Rp800.000, bahkan bisa lebih dalam kondisi tertentu. Inilah akar dari segala kesalahpahaman yang beredar luas belakangan ini. Penggabungan antara pensiun pokok dan tunjangan melekat senilai Rp600.000 Indonesia hingga Rp800.000 Indonesia ini secara keliru, atau sengaja dipelintir oleh pembuat konten yang tidak bertanggung jawab, diistilahkan sebagai tambahan gaji hadiah kemerdekaan. Padahal, uang sejumlah Rp600.000 hingga Rp800.000 tersebut bukanlah hadiah bonus ekstra atau dana hibah khusus menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-81, melainkan hak rutin bulanan dalam bentuk tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang memang sudah biasa. Bapak Ibu terima setiap tanggal 1, baik pada bulan Agustus maupun pada bulan lainnya sepanjang tahun. Berdasarkan konfirmasi resmi dan pembaruan data dari PT Taspen hingga akhir Juli 2026, sampai detik ini belum ada pengumuman atau keputusan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia mengenai pemberian gaji tambahan baru, insentif khusus, atau kado kemerdekaan berupa uang tunai ekstra bagi para pensiunan ASN di bulan Agustus 2026. Pemerintah memang senantiasa memperhatikan kesejahteraan para pensiunan
Namun setiap kebijakan penyesuaian gaji atau pemberian insentif tambahan baru dipastikan akan selalu diumumkan secara resmi melalui saluran resmi negara, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, serta situs resmi PT Taspen dan PT Asabri, bukan melalui klaim judul-judul berita sensasional di media sosial. Oleh karena itu, melalui penjelasan dalam video ini, kami ingin mengimbau dengan sangat hangat kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan, dimanapun berada, agar tetap tenang, bijak, dan senantiasa berhati-hati dalam menyerap setiap informasi keuangan. Jangan mudah tergiur oleh judul-judul yang terkesan bombastis, namun ternyata hanya mengemas ulang hak bulanan biasa dengan sebutan yang mengundang prasangka. Pencairan gaji pensiun pada tanggal 1 Agustus 2026 nanti memang akan tetap berlangsung tepat waktu seperti biasa, lengkap dengan pensiun pokok dan tunjangan melekatnya. Bapak Ibu dapat mengecek rekening masing-masing dalam 2 hari ke depan untuk memastikan dana pensiun bulanan beserta tunjangan keluarga dan pangannya telah masuk dengan aman. Apabila di kemudian hari pemerintah mengeluarkan kebijakan resmi terbaru terkait adanya insentif tambahan, BSU, atau bentuk apresiasi lainnya bagi purna tugas ASN, kami di channel ini akan menjadi yang terdepan untuk menyajikannya secara jujur, akurat, dan transparan untuk Bapak Ibu sekalian. Selalu pastikan Bapak Ibu mengecek kebenaran berita melalui sumber-sumber terpercaya agar tidak memicu kekecewaan atau kebingungan di antara sesama purna tugas. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesetiaan Bapak Ibu dalam menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dianugerahi kesehatan yang berlimpah, ketenangan pikiran, panjang umur, serta keberkahan dalam menikmati masa pensiun bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa di video informasi penting berikutnya.